إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الخادرون رحمكم الله، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur minimal dengan melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin patutlah kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, karena Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan pada kita semua untuk bisa hadir dalam rangka menunaikan rangkaian ibadah sholat Jumat kita. Penuh harapan kita mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Selanjutnya khatib berwasiat untuk dirinya dan jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa, karena bekal yang terbaik untuk kehidupan kita adalah bekal takwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Rasulullah masih di Mekah, ada seorang yang ahli syair namanya Musailamah Al-Kadzab. Suatu ketika dia bertemu dengan sahabat Rasul, yaitu Amr bin As. Kemudian Musailamah bertanya, surat apa yang turun kepada sahabatmu Muhammad di Mekah itu? Kemudian Amr bin As menjawab, turun surat dengan 3 ayat yang begitu singkat, tetapi dengan makna yang begitu luas. Maka kemudian Musailamah minta, coba bacakan apa isi surat itu. Kemudian Amr bin As membaca surat wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Setelah mendengar bacaan Amr bin As surat Asr tadi, kemudian Musailamah Al-Kadzab merenung. Kemudian dia bilang, persis kepadaku juga turun surat seperti itu. Maka Amr bin As bertanya, apa isi surat itu? Maka kemudian Musailamah Al-Kadzab menjawab, ya Wabr,
ya Wabir, innaka udhunani wa sadri wa sa'iruka kufrun naqar. Artinya, hai kelinci, kau punya dada yang menonjol dan dua telinga, dan di sekitarmu ada lubang bekas galian. Mendengar apa yang disampaikan oleh Musailamah Al-Kadzab, Amr bin As tertawa terbahak-bahak dan kemudian dia mengatakan, saya demi Allah, engkau adalah seorang pembohong besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi cerita terkait dengan surat Asr, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Asr ini memiliki kandungan makna, yaitu mengandung keutamaan untuk mengingatkan kepada orang-orang iman agar dapat memperbanyak amal soleh, dan juga saling menasihati pada kebaikan. Semua itu dilakukan agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan Allah banyak bersaksi terkait dengan waktu, di mana waktu itu adalah momentum. Dalam 1 menit pasti ada 1 detik momentum yang kadangkala bisa kita tangkap dan kadangkala lepas. Dalam 1 jam ada 1 menit barangkali momentum yang bisa kita tangkap. Dalam sehari semalam ada 1 jam, ada berapa jam yang kita bisa jadikan momentum. Bahkan dalam proses hidup kita, barangkali dalam 1 tahun kita bisa menangkap sesuatu yang luar biasa sehingga berdampak kepada keberhasilan kita. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, sehubungan dengan surat Asr tadi, Imam Syafi'i pernah mengatakan, seandainya manusia itu memahami ayat wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, maka cukuplah agama ini baginya. Mengapa beliau mengatakan demikian? Karena ternyata perjalanan hidup itu adalah hanya memutar waktu. Apa yang kita lakukan dari hari ke hari adalah keistiqomahan kita mengikuti perjalanan waktu. Istiqomah bukan berarti acek, karena ketika kita beramal sama dengan waktu yang lalu, itu kita tergolong orang-orang yang merugi. Tetapi ada upaya jujur kita untuk selalu memperbaiki diri. Itulah istiqomah. Jadi ada selalu perbaikan menuju sesuatu yang lebih baik. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kemampuan kita untuk menangkap waktu, itulah yang kita kenal kemampuan kita untuk menangkap momentum. Kemudian apa itu momentum? Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ diartikan, 1, berkaitan dengan saat yang tepat. Misalnya, kapan saat yang tepat kita berdoa? Antara adzan dengan iqamah adalah waktu yang tepat untuk kita gunakan berdoa. Karena di situ adalah waktu mustajab. Saudara-saudara kita kemarin waktu haji ada waktu yang tepat, yaitu waktu di Arafah. Demikian juga dalam perjalanan keseharian kita ada waktu yang tepat kita gunakan. Dalam 24 jam ada 1/3 malam yang patut kita gunakan untuk taqarrub ilallah, berdoa kepada Allah. Insya Allah kalau kita istiqomah itu, maka janji Allah adalah maqamam mahmudah. Nah, yang kedua, kalau dalam ilmu fisika itu biasanya diformulasikan P sama dengan M kali V. Jadi momentum itu adalah perkalian dari massa dengan percepatan.
Nah, ketika kita ada masa yang lebih besar, maka biasanya percepatannya lebih besar juga. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan. Kesempatan ini yang kadangkala orang lalai terhadap kesempatan. Sehingga ada yang menceritakan juga surat Asr itu sebetulnya adalah sindiran kepada orang-orang Arab yang ketika waktu asar dia duduk-duduk santai, cerita ngalor ngidul dan selalu membanggakan apa yang dulu pernah dialami oleh nenek moyangnya, sehingga diingatkan oleh Allah dengan surat Asr tadi. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, momentum adalah salah satu dari 3 hal yang dia terjadi dan tidak akan pernah kembali. Karena ada 3 hal yang ketika terjadi tidak akan pernah kembali. Yang pertama adalah kata yang telah diucapkan, kemudian waktu yang telah lewat, dan momentum yang diabaikan. Banyak saudara-saudara kita ada momentum-momentum tertentu yang kadang kita lalai. Misalnya ketika kita sedang menunggu sholat, antara adzan di iqamah dan iqamah adalah momentum yang bagus, tapi kadangkala banyak orang yang memanfaatkan untuk ngobrol kanan kiri, bahkan sekarang ngobrol dengan diri sendiri, yaitu dengan gawe yang dia miliki. Padahal kalau itu digunakan untuk berdoa, insya Allah itu adalah waktu yang mustajab. Mudah-mudahan dengan pengingatan dalam khutbah ini nanti kita diingatkan waktu yang kita gunakan antara adzan dan iqamah kira-kira 10 menit kita gunakan untuk berdoa. Kalau kepepetnya kita tidak tahu apa yang kita inginkan, Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita, ketika Anda punya keinginan yang banyak tapi tidak bisa mengucapkan apa keinginanmu, maka perbanyaklah membaca istighfar. Karena dengan istighfar siapa tahu Allah itu mengampuni dosa kita, dan ketika